udah benar-benar mau jatuh ke jurang, kalau nggak ditarik sama teman kita udah pasti di situ mati. Kuntilanaknya tuh mukanya tuh kayak hancur parah ya, kayak nggak kelihatan bentuknya gitu. Tiba-tiba ngedengar suara nenek-nenek itu, kan ngedengar suara nenek-nenek, tiba-tiba langsung bengkok kakinya, kayak langsung kesandung apa gitu, cuma kesandung ranting doang. Cermin cerita mistis Gunung Bongkok. Oke, kembali lagi bersama gue di Cermin Cerita Mistis. Kali ini gue kedatangan tamu yang cukup spesial, dua wanita sekaligus. Coba bisa perkenalkan. Nama saya Pia, biasa dipanggil Pia Septi. Nama saya Dwi Okta, biasa dipanggil Dwi. Berarti dulunya sampai sekarang. Ya. Berarti menjalani hobi ini udah cukup lama berarti? Iya, dari 2019. Udah pengalaman udah banyak juga lah ya. Ya Lumayan lah. Ada gak sih pengalaman horor gitu, mistis pas lu menjalani pendakian itu? Ada banyak, sering malah. Kejadiannya gimana tuh? Yang paling berkesan sih waktu di Gunung Bongkok ya, di Purwakarta. Karena posisi waktu itu hujan deras banget. Nah, boleh diceritain nggak pas lu awal mendaki gunung itu, entah dari rumah emang udah ada kejanggalan, dari awal deh boleh. Ya boleh. Jadi pas awal kita kan ketemuan dulu ya di Karawang, yang awalnya bilangnya 12 orang, terus ternyata pas sampai situ malah 11 orang. Dari perjalanan juga udah mau nabrak kucing, padahal cuacanya juga terang banget gitu, bagus lah ya buat nanjak gitu. Pas udah sampai base camp, kita kan rehat sejenak ya, rehat dulu. Kita langsung lanjut jalan. Pas lanjut jalan di pertengahan, tiba-tiba awannya ini udah mau hujan gitu, langsung hujan deras gitu. Hujan deras, kita neduh tapi kita terpencar jadi 2 tim gitu. Yang satu lanjut naik ke atas, kita yang satu neduh gitu. Pas neduh juga udah ada yang kena hipo juga gitu kan. Kita mau turun tapi di bawah kita, di belakang itu tuh udah ada yang nungguin orang gitu. Orang mau nanjak tapi nggak nanjak gitu, diem aja gitu di situ. Itu satu orang apa? Enggak satu orang, kayak per tim gitu, dia banyak kan, tapi nggak nanjak gitu di situ aja gitu, ngerumpul gitu di situ kayak gitu. Akhirnya udah rada reda sedikit, kita mulai nanjak sedikit. Kita salah jalan juga di situ. Kita ngambil jalan ke kiri terus. Di situ teman kita yang namanya Ariel, pokoknya gua, Ariel sama si Pia udah mau jatuh ke jurang itu, udah benar-benar mau jatuh ke jurang. Kalau nggak ditarik sama teman kita udah pasti di situ mati itu lah, bisa lah ada kejadian apa gitu. Berarti melipirnya jauh banget dong kalau hidup. Iya, melipirnya emang benar-benar jauh banget, parah banget itu. Benar-benar udah tahu kan jurang ya, kalau jurang gimana sih gitu, curam banget. Kita udah hampir mau jatuh, benar-benar jatuh di situ. Ya Pia terus yang katanya di gua, yang lu. Berarti gua balik lagi tuh, berarti memutuskan pulang balik lagi. Iya, putar balik nyari jalan lagi kan, nyari jalan yang sebelahnya. Nah terus ada gua gitu, terus disitu masih hujan deras lagi pokoknya. Pas kita mau lanjutin di gua itu, dia yang ngeliat pertamanya. Terus apa tuh? Kayak gimana ya? Kalau disebut orang mungkin bukan orang ya, soalnya tinggi banget, hitam gitu, dia kayak nggak ada mukanya, rata. Jadi pas kita nanjak kan tuh, yang sebelum gua itu salah jalan, padahal itu jalan ada 2 mungkin dia, tapi itu nggak kelihatan. Yang pertama kita naik gitu kan, pas kita naik nggak ada apa-apa, nggak ada jalan sama sekali, kayak ketutupan batu. Nah akhirnya teman gue kan pernah yakin tuh, turun. Akhirnya gue ikut turun tuh, kita naik lagi. Nah
kita nyari jalan tuh gimana caranya ya, kan kita juga bingung ya posisi ya, mau turun juga gue nggak tahu di jalan kemana karena kayak diputer-puter gitu. Nah akhirnya gue istighfar di situ, kata gue coba cari jalan gitu kan ya, gue juga nyuruh mereka buat pada doa tuh kan. Akhirnya gak berapa lama ada jalan buat ke kanan, akhirnya kita naik terus tuh. Pas kita naik juga itu salah jalan juga, itu jurang lagi. Jurang lagi. Senter pun nih, senter jatuh. Nah pas senter jatuh langsung ada suara orang ketawa. Suara orang ketawa kayak manusia apa? Enggak, Bukan. suara itu. Gimana? Iya, itu suaranya tuh bener-bener jelas, kedengeran jelas, bukan satu orang doang yang ngedenger, semuanya ngedenger. Itu bener-bener semuanya. Serius, bener-bener semuanya ngedenger. Tiba-tiba pas udah ngelanjutin lagi ya jalan sempit ya. Jalan sempit itu ada di belakang. Apa ya? Kuntilanak ya. Gimana ya Ridwan? Iya ada di belakang. Di belakang gua kan, gua paling belakang kan. Itu di belakang. Lu sempet ngeliat? Gua ngeliat kan dia di samping dia tuh nih, dari pas awal berangkat tuh emang udah ada yang kayak ngejagain gitu, maksudnya kayak ngeliatin dulu pas awal, ngeliatin di pohon-pohon, terus lama-lama ngedeketin dia kayak gitu. Itu sosok kuntilanaknya kayak gimana? Boleh dideskripsikan? Kuntilanaknya tuh mukanya tuh kayak hancur parah ya, kayak nggak kelihatan bentuknya gitu. Baju putih. Iya itu parah sih. Berarti sereman yang asli dibanding di TV-TV berarti. Iya, Ya, kayak beda gitu sih. dari TV. Dari apa tuh pas lu ngelihat dia ngikutin lu? Gue langsung istighfar, kata gue kira kan pikiran gue doang gitu kan. Pas gue tanya, enggak emang bener, katanya udah lu jangan ngeliatin ke belakang baik, udah ke depan aja, udah jangan diliatin lah gitu, parah. Lu semua bertiga-tiga ngelihat. Semuanya Ngeliat. Setelah itu lu lanjut nggak? Lanjut ya tetap kayak, lanjut tuh, kita kan kayak jadi jalan tuh rata kan ya. Nah kata gue mikirnya, ih enak nih jalan rata gitu doang kan, gue naik tuh kan ya. Kata temen gue yang satu, bedem dulu deh, gue mau lihat dulu ke atas ini jalan berapa enggak. Takut kayak tadi, oh ya udah kita semua pada diem tuh kan. Si Ariel ini naik tuh, kata dia kok ini jalannya banyak daun gitu. Kayak pas gue lihat, astagfirullahaladzim kata gue gitu kan, itu apaan gitu kan. Itu orang kayak bukan orang ya, karena tinggi banget gitu kan. Kata gue, ih tinggi banget. Nah gue ngomong ke Dwi, lu lihat gak, gue gituin kan. Terus akhirnya si Ariel ini ayo deh naik gitu kan. Padahal di situ gak ada jalan, ketutupan pohon, buntu. Akhirnya gue teriak kan, kata gue, bang turun gitu kan ke dia. Nah dia ke gue, ayo naik gitu kan. Pas itu gue teriak ya, lu kalau mau naik aja, gue gituin kan ya. Akhirnya dia ngedengerin kata gue, akhirnya turun tuh. Ini kita bingung kan mau turun juga gimana gitu kan, tapinya posisi juga masih malam. Akhirnya kata gue ini gimana caranya itu biar bisa naik gitu kan. Akhirnya kata dia, si teman gue ini si Toti ngeliat jalan tuh, katanya ada jalan ke sana. Akhirnya tapi ini tuh ketutupan kayak tanah gitu loh si jalannya itu. Jadi kita ya ketutupan tanah kayak nanjak gitu, gimana sih treknya, jadi kayak tanah gitu, gak ada jalan. Oh jadi kayak udah buntu aja. Tapi kayak apa sih, tanjakan kecil gitu. Akhirnya gue ngikutin gitu kan, naik ke atas. Akhirnya alhamdulillah ketemu jalan di situ. Berapa lama tuh? Kita ada 4 jaman kalau nggak salah tuh, teman buatnya ke tempat ngecamp doang. Iya, nah terus gue ngeliat orang kan di situ. Itu tenda mereka nggak basah, tanah juga nggak basah, kering banget. Padahal posisi semalam itu hujan, deras banget. Nah akhirnya kan itu gue nggak ngomong sama sekali sama mereka kan ya. Kata gue, udahlah pendam sendiri aja ini kan apa sih. Baju basah kali. Basah kita baju semuanya, kita basah tapi yang kotor orang banget. di kemeng di situ nggak kering Semuanya. Gak ada pendaki lain gak sempet nanya. Enggak, Enggak. itu mereka kering, tanahnya kering, sumpah nggak ada air sama sekali. Gue juga kaget, kata gue, ini beneran gitu kan, orang apa bukan gitu kan, posisi gue gitu kan. Akhirnya kata gue, udahlah bodo amat,
gue ke naik terus kan ke puncak gitu kan, akhirnya gue foto-foto sebentaran doang terus gue turun. Turun itu sekitar jam berapa ya? Jam setengah 6 ya? Jam 7 setengah 6 jam ya? 7 kita turun. Terus kita turun gitu kan. Nah, di situ kayak ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan, kata gue udah turunin aja sambil baca istighfar terus. Pas di tengah-tengah tuh, itu kaki temen gue keseleo bengkok. Bengkok Kayak kaki. gimana gini? Miring gini, dia nggak bisa lurus. Tiba-tiba itu. Langsung ada suara nenek-nenek ketawa kenceng banget. Tiba-tiba ngedengar suara nenek-nenek itu. Kan ngedengar suara nenek-nenek. Tiba-tiba langsung bengkok kakinya, kayak langsung kesandung apa gitu, cuma kesandung ranting doang. Iya, padahal posisi di situ jalannya nggak licin. Udah pagi juga. Posisi udah pagi padahal. Iya udah Udah pagi. Udah kelihatan Langsung matahari ada juga. suara nenek-nenek tuh kenceng banget ya. Gue kaget, kata gue astagfirullahaladzim suara apa gitu kan. Ternyata itu nenek-nenek dari belakang ngeliatin. Kayak nenek-neneknya kayak gimana sih? Rambut Rambutnya putih. kayak nenek gayung yang ada di sini. Iya kayak gitu dah, kayak bongkok gitu. Itu nenek-neneknya berarti rambut putih, Iya, baju putih. iya. Tapi tatapan dia kayak sempet sinis nggak sih? Sinis banget, kita langsung buru-buru gitu kan gini. Temen gue nih, dia Dewi sama si Bagas tuh dia langsung ngegendong si Ariel gitu kan. Jadi gue bawain tas dia buru-buru turun, ini gimana caranya biar kita cepet nyampe bawah. Iya. Dari itu nenek-nenek itu ngikutin sampai kita turun nih. Habis itu kita turun ke bawah ya, sampai udah ke base camp lagi tuh ngikutin sampai akhirnya teman kita ya diurut dulu ya kakinya ya itu. Iya. Oh, nenek-nenek itu. Iya, sampai orang yang di situ yang ngejagain base camp itu bilang, kenapa katanya gitu. Aman gak gitu katanya kan, soalnya dari pas awal katanya udah ada yang ngikut, kayaknya dari perjalanan awal kita mau ke situ tuh udah ada yang ngikut gitu. Kan si pihak BSM-nya nggak tahu. Iya tahu, cuma dia nggak bilang, mungkin nggak takut kenapa gitu pikiran kita. Ini udah terlanjur juga. Soalnya itu katanya sih pas dari perjalanan dia udah ngeliat kita, udah bawa-bawa kayak gitu katanya. Nenek-nenek. Iya, nenek-nenek itu. Nenek-nenek sama cewek yang tadi kuntilanak yang teriak itu udah dibawa. Si nenek-nenek itu kan yang ngurut ya. Enggak, bukan. Jadi yang ngurut itu penjaganya. Nah, itu kita sambil nanya-nanya juga kan, gua nanya ke apa sih bapak-bapak itu, kata gua gini, Pak itu semalam waktu ada yang naik ya? Aja nggak ada sama sekali orang yang naik selain kita. Jadi emang waktu kita di base camp tuh ada rombongan beberapa orang, tapi mereka nggak pada naik. Iya, jadi gue keinget pas kata gue lah itu terus yang di pas di tanjakan yang gue tungguin itu siapa? Nggak ada orang. Iya ya, gue sempet bingung tuh. Itu si nenek-nenek itu ngikutin sampai base camp juga. Iya. Setelah itu hilang. Iya, setelah kakinya diurut tuh hilang. Dia ngikutin kita ternyata dari bawah, kata yang ngurut itu katanya emang udah ada pas kita datang pertama, karena kita datang malam-malam banget tuh. Itu waktu belum ada orang, kayak katanya dia ngikut dari jalan dari bawah. Tapi pas lu kan dari waktu turun itu lama tuh ya. Iya. Lumayan lah gitu hitungannya. Gak sempat ada yang nanya. Enggak. Mungkin mereka nggak pada lihat kali ya. Gue juga pas tuh pas di tengah-tengah waktu kita mau turun. Iya. Gue ngehnya pas kaki teman kita ini ya. Iya, pas bengkok. Pas bengkok langsung pas nengok ke samping, lah siapa? Dia nggak tahu. Gitu. Masalahnya sampai ngikutin turun ke bawah gitu. Nggak tahu juga. Itu nenek siapa ya? Nah ini itu masalahnya dari siapa? Kasihan gitu. Iya. Dia nggak peduli parah. Itu serem banget. Ini gue sempat bingung ya tadi pas di soal kuntilanak itu yang ngikutin. Itu ngikutin sampai puncak. Iya, Ngikutin. sampai puncak. Setelah lu sampai puncak baru itu hilang. Hilang. Baru hilang. Karena kan posisi udah pagi. Pagi. Coba bayangin kuntilanak ngikutin belakang.
Berarti di situ lu dengan pendaki 11 Iya. 11 orang Hmm. itu semua rata-rata remaja apa gitu. Iya, seumuran Iya. sama kita. Remaja. Cuma ada anak kecil satu, dia masih umur 9 tahunan kalau nggak salah. Diajak Diajak. ke atas. Ke atas. Iya. Terus dia reaksi dia gimana? Posisi kita kan pas di tanjakan itu yang Yang tadi gue bilang sebelumnya Iya, kan karena- pisah. iya, Ada karena dua gua tim. hipo. Nah, dia duluan. Tapi dia nggak kenapa-napa, dia juga nggak ngerasain firasat apa-apa. cuma mungkin karena ada gua sama dia juga kali ya, jadi kayak ada cewek nih ikut gitu kan. Oh, berarti setelah diurut nenek-nenek itu hilang dan lu langsung istirahat lah sebentar ya untuk kemas pulang gitu. Lu sempet nyadari gak sih apa ada kesalahan dari kelompok komunya sendiri? Iya, ada. Ada. Salahnya dari Pertama kita kan ganjil tuh, itu gue udah, kalau emang gue sih naik gunung gak pernah ganjil ya, jadi kayak pengen genap aja gitu kan. Jadi kan kalau ganjil kan alhamdulillah orang tua zaman dulu ngomongnya gimana tuh. Yang kedua itu teman-teman gue ngomongnya kasar semua. Kayak bisa Wah, kayak iya. ini, kayak orang ibarat kan dia baru pertama kali gitu kan. Iya. Cuma kan sebenarnya udah diomong kan, namanya alam kan ngomongnya jangan asal-asalan kayak gitu. Tapi dia malah ngomong kayak gitu. Mungkin karena itu juga. Bahasa kotor tuh sama mereka dibawa-bawa. jadi pembelajaran aja ya. Iya. Iya. Gue emang sering bilang kata gue, dimana kaki lu dipijak gitu, dimana lu singgah, hormatilah adat istiadat di situ gitu. Semua tempat punya adatnya masing-masing gitu, punya caranya masing-masing untuk melukai lu gitu. Iya. Jadi hormatlah istilahnya, jangan, silakan kita tamu gitu, masa kita bahasa kita gitu, perilaku kita kan gak enak juga gitu kan sama tuan rumah. Adab sih yang paling penting itu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendaki-pendaki pemula gitu, pendaki-pendaki yang mau ngedaki gunung-gunung mana gitu untuk mempersiapkannya. Kalau dari gue sendiri sih mau fisik ya. Jadi kalau lu naik lagi kayak maksain gitu kan sakit, mending langsung turun aja, nggak usah maksain. Yang kedua, jaga perilaku sama mulut diri kita ya. Kalau kita kayak kan kita ngomong yang enggak gitu kan, pasti bakal kejadian. Soalnya kita kan kayak bertamu di rumah orang. Harus jaga attitude. Ya, gitu aja sih. Ini dari Ya kalau gue sama aja sih kayak gitu, pokoknya harus jaga attitude. Terus juga jangan karena apa sih kayak mau gaya-gayaan doang gitu. Ini gue nih naik gunung kesini enggak, Bu. Jangan kayak gitu. Sebelum naik gunung juga kita harus tahu gunung itu tuh kayak gimana, ininya kayak gimana, kayak gitu harus tahu. Jangan asal naik gunung, prepare-nya harus benar-benar siap lah. mungkin segitu aja dari cerita narasumber kali ini. Jadikanlah sebuah pelajaran, bukan jadi sebuah ancaman. Jika kita mempersiapkan semuanya, tentu akan berjalan dengan lancar kan. Sekian dari kami. Kami Sadira.